Bentar ya Dek ya. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan sistemik pada bayi. Kemudian saya akan periksa mulai dari arah kepala terlebih dahulu, dilanjutkan nanti hingga ke bagian bawah. Nah, baik pada kepala, saya akan buka sedikit. Ini kainnya, bentar ya Dek ya. Oke, dah baik. Lihat pada kepalanya di sini bentuknya bagaimana, apakah simetris atau tidak, baru ukurannya dilihat apakah ukurannya itu membesar atau ukurannya normal, kemudian lihat pada strukturannya, kemudian pada fontanelnya, kemudian kita lihat pada dahinya dan pada wajahnya apakah ada tanda-tanda kelainan pada wajahnya, kemudian dilihat pada dahinya apakah dahinya menonjol, kemudian kita lihat pada matanya. Di sini lihat pada matanya, jika pasien pada bayinya nanti matanya masih menutup, kita lanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu pada bagian yang lainnya. Nah, di sini karena posisi baby L-nya ini terbuka matanya, maka kita akan periksa terlebih dahulu pada matanya. Di sini kita lihat apakah posisi matanya simetris, kemudian bulu matanya, kemudian pada alis matanya, kemudian pada pupilnya. Nah, di sini pada baby L didapatkan hasilnya yaitu normal. Lalu kita lanjutkan pada pemeriksaan telinga. Di sini telinga kanan kirinya dilihat bagaimana bentuknya. Kemudian dilihat bagaimana ukurannya, apakah kecil ataupun besar ataupun dalam kondisi normal. Kemudian dilihat apakah ada saluran telinganya. Kemudian dilihat apakah ada pus yang keluar atau cairan yang keluar. Kanan kiri kita lihat di sini didapatkan hasil normal untuk kedua telinga kanan dan kirinya. Lalu kita nilai pada hidungnya, dilihat pada lubang hidungnya apakah lengkap. Kemudian kita lihat apakah ada pernapasan pada cuping hidung. Kemudian kita nilai juga pada mulutnya. Nah, di sini pada mulutnya kita lihat apakah terdapat bibir sumbing ataupun kelainan bentuk pada bibirnya. Di sini pada bayi didapatkan hasil normal. Lalu kita akan periksa pada lehernya. Bentar ya Dek ya, kita buka sedikit. Oke, pada lehernya kita lihat bentuknya bagaimana, apakah simetris atau tidak. Lalu kita lihat bagaimana gerakan pada lehernya, apakah terlihat adanya penonjolan atau massa yang terlihat. Nah, di sini pada bayi didapatkan hasil normal. Kemudian pada dadanya kita lihat bagaimana, bentar ya Dek ya. Oke, pada dadanya kita lihat bagaimana pernapasannya tadi, apakah gerakannya itu simetris atau tidak, apakah ada retraksi pada dinding dada. Kemudian pada payudaranya kita lihat apakah terlihat payudaranya atau tidak. Di sini terlihat pada dinding dada juga normal, tidak ada retraksi dinding dada. Lalu pada abdomen kita nilai apakah terdapat massa yang menonjol ataukah ada terlihat pembesaran pada abdomennya. Nah, di sini tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan, maka dapatkan pemeriksaan abdomen yang normal. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan nilai pada alat genitalianya. Di sini kita lihat karena pada bayi ini pria, maka kita nilai pada dilihat apakah ada sistokel atau varikokel, kemudian pada ujung preputiumnya apakah ada hemosis atau tidak. Nah, di sini didapatkan hasil normal. Kemudian kita nilai lagi pada anusnya. Mohon maaf ya, boleh saya pegangannya? Boleh. Maaf ya Dek ya, bentar ya. Oke, baik, pada anusnya di sini lengkap, terdapat lubang anus. Kemudian kita akan nilai lagi pada punggungnya, pada vertebranya. Bentar ya Dek ya. Oke, kita lihat apakah terdapat lubang ataupun palung pada bagian vertebranya yang ditumbuhi oleh rambut-rambut. Nah, di sini tidak terdapat kelainan, maka didapatkan hasilnya normal. Oke, baik Bu, di sini pemeriksaan kita sudah selesai. Oke, saya tutup lagi ya. Bentar ya Dek ya. Tadi agak menggigil gitu. Oh, menggigil gitu ya. Oke, oh iya. Mungkin kedinginan ya Bu ya, baby-nya. Ibu, hasil pemeriksaannya tadi secara keseluruhan anaknya normal. Nah, sejauh ini kita akan lanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya ya Bu ya. Oh, ada lagi pemeriksaannya. Oh iya, ada. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi ya Bu ya. Di sini kita dengarkan jantung, lalu parunya dan juga bising usus abang L ya Bu ya. Ini dibuka lagi? Iya, boleh dibuka. Tolong bedungnya Bu. Di sini kita pastikan stetoskopnya hangat. Oh, di sini kita dengarkan suara jantungnya. Di sini kita dengarkan apakah iramanya reguler atau tidak. Di sini parunya kita dengarkan juga apakah ada rongki, ada wheezing. Lalu juga kita dengarkan bising ususnya.
Baik Ibu, setelah pemeriksaan di sini untuk jantung, paru dan bising ususnya di sini normal semuanya ya Bu ya. Iya, dokter. Baiklah Ibu, sekarang kita lakukan pemeriksaan palpasi ya Ibu, di mana nanti di sini saya akan meraba baby L-nya untuk melihat apakah ada kelainan yang terdapat pada baby L. Apa ini dok? Iya, nggak apa-apa di sini ya. Di sini nanti Ibu boleh bantu buka bedongannya dulu. Apa ya Dek ya? Ya, baiklah. Pertama di sini saya akan melakukan palpasi pada kepala bayinya. Di sini saya palpasi pada ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecilnya dan sekaligus sutura pada bayinya. Setelah itu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan recoil pada telinga bayi. Di sini saya akan mengetukkan seperti ini. Bila normalnya nanti akan setelah saya lepaskan akan kembali dengan cepat. Nah, setelah itu saya akan palpasi pada leher bayi di sini untuk melihat apakah ada terdapatnya massa ataupun tumor ataupun yang lainnya ya Bu. Nah, setelah itu di sini saya akan melakukan palpasi pada dada pasien untuk melihat apakah ada pernapasan yang tertinggal atau tidak. Setelah itu di sini saya akan melakukan palpasi pada perut baby L untuk melihat apakah ada tumor, massa ataupun adanya nyeri tekan pada perutnya. Nanti di sini saya akan melihat dari ekspresi pada bayinya. Nah, setelah itu di sini saya akan melakukan palpasi pada genitalia bayi, di mana di sini saya untuk meraba apakahnya testisnya utuh atau tidak, apakah adanya hidrokel atau tidak. Nah, setelah itu di sini saya akan memegang bagian kaki ataupun tangan bayi, apakah akralnya ini dingin ataupun hangat. Baik Bu, izin ya saya ya. Baiklah, sebentar ya Nak. Nah, di sini saya akan melakukan palpasi pada punggung bayi, bagaimana lugunya itu normalnya tidak terlalu banyak dan juga apakah ada terdapatnya massa ataupun tonjolan. Nah, Ibu, ini pemeriksaannya sudah selesai ya Ibu, dan semuanya pemeriksaannya dalam keadaan normal Ibu. Alhamdulillah, terima kasih dokter. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan untuk refleks, yang dimana refleks itu ada pertama ada refleks routing, sama refleks palmar regress, sama refleks plantar regress, sama refleks Moro dan juga refleks Babinski. Untuk misalnya pertama kita akan melakukan refleks dari routing terlebih dahulu, dimana kita akan meletakkan jari telunjuk kita di dekat mulut bayi. Selanjutnya di sini mulut bayi itu akan mencari arah stimulus dari jari telunjuk tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan untuk bagian palmar regress, di mana di sini kita akan meletakkan tangan kita di bagian jari tangan atau telapak tangan, lalu di sini bayi seolah-olah nanti menggenggam tangan si pemeriksa, si jari telunjuk. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan untuk plantar regress, di mana di sini kita akan lakukan juga seperti di palmar, tapi di bagian kaki kita akan menggoreskan jari telunjuknya di bagian kaki, lalu kita letakkan jari telunjuk di bagian kaki, lalu nanti di sini kaki seolah-olah menggenggam si jari telunjuk. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan untuk refleks Babinski, di mana di sini kita akan menggoreskan sesuatu pada bagian telapak kaki dari bayi, mulai dari tumit hingga mencapai ke jempol. Di sini kita lihat ada fleksi dari jari-jari bayi. Selanjutnya di situ kita akan melakukan pemeriksaan refleks Moro, di mana di sini kita akan mengangkat kepala bayi dengan di bagian bawahnya kita letak jari pemeriksa, lalu kita akan menurunkan si kepala bayi secara cepat dan juga hingga mencapai bagian dari telapak pemeriksa yang di bagian bawah. Hingga kita lihat nanti refleks dari kejutan dari bayi, apakah ekstremitasnya fleksi atau tidak. Oke, di sini dari pemeriksaan